Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan kegiatan Pondok Ramadan secara virtual ini. Dan pada video kali ini kita akan mengangkat tema hal-hal yang merusak puasa Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan, di mana kita diwajibkan puasa di dalamnya, ternyata mempunyai konsekuensi-konsekuensi dan hal-hal yang perlu untuk kita ketahui secara pasti. Jangan sampai puasa kita menjadi rusak karena hal-hal yang tidak kita ketahui atau tidak kita sadari. Nah, hal-hal itu ada yang memang dapat mengurangi kesempurnaan puasa, ada juga yang menghilangkan pahala puasanya, bahkan ada yang membatalkan puasa. Untuk itu tema ini perlu untuk kami sampaikan agar puasa kita menjadi puasa yang sah secara fikih dan insya Allah diterima di sisi Allah Ta'ala, sehingga mendapatkan ganjaran yang sebagaimana Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, aku yang akan membalas puasa itu dengan pahala dari sisiku, kata Allah. Anak-anak sekalian, yang pertama, hal-hal yang dapat merusak puasa adalah hal-hal yang makruh, hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan puasa. Makruh ini adalah hal-hal yang apabila kita tinggalkan kita dapat pahala, apabila kita kerjakan maka kita tidak berdosa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari meninggalkan hal tersebut. Yang pertama, yakni mengunyah sesuatu tanpa ada sebab, ya. Di situ ada yang kurang. Mengunyah sesuatu tanpa ada sebab yang sampai ke tenggorokan. Jika ada yang melewati tenggorokan, maka puasanya batal. Jadi mengunyah-ngunyah makanan atau apapun itu adalah hal makruh yang saya kira tidak perlu dilakukan pada saat puasa Ramadan. Untuk ibu-ibu yang ingin yang ada keperluan untuk mengicipi masakan di bulan Ramadan pada saat itu berpuasa, maka cukup mengambil sedikit dari masakannya, ditaruh di lidahnya, maka tidak perlu dikunyah-kunyah kemudian dikecap-kecap gitu, tidak perlu. Jadi sehingga dikhawatirkan itu dapat melewati tenggorokannya sehingga membatalkan puasa. Apabila cukup mengicipi di lidah, maka itu tidak ada masalah, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, ini berkaitan ini, mencicipi masakan tanpa ada perlunya. Kalau memang diperlukan maka itu tidak masalah, tidak makruh. Dengan syarat tidak ada makanan yang sampai ke tenggorokan. Jika ada, puasanya batal. Sampai ke tenggorokan itu artinya melewati, ya. Artinya dia lewat ke tenggorokan, melewati tenggorokan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak mengapa ia mencicipi cuka atau sesuatu selama benda itu tidak masuk ke tenggorokannya dan ia dalam keadaan berpuasa. Jadi hanya makruh saja. Kemudian makruh yang lain, yakni hijamah atau cantuk atau bekam, yakni mengeluarkan darah kotor karena bisa menyebabkan tubuh menjadi lemah atau menjadi lemas. Ini makruh hukumnya. Diriwayatkan dari Anas, apakah dulu di zaman Rasulullah SAW kalian memakruhkan hijamah atau bekam tadi bagi orang yang berpuasa? Anas menjawab, tidak, kecuali bila menyebabkan tubuh lemas. Jadi apabila tubuh lemas maka tidak apa-apa, tidak masalah. Apabila menyebabkan tubuh lemas, ini yang
mengakibatkan kemakruhan dari bekam atau hijamah atau canduk ini. Jadi yang tidak lemas apabila sedikit saja maka tidak apa-apa. Apabila yang dibekam itu di banyak titik sehingga mengakibatkan dia lemas, maka puasanya menjadi makruh. Atau yang dilakukan ini adalah hal makruh yang dapat mengurangi kesempurnaan puasanya. Yang keempat, kemakruhannya yakni membuang atau melepeh air dari mulut saat berbuka, karena bisa menghilangkan barokah puasa. Kemudian yang kelima, yakni mandi dengan cara berendam, walaupun mandinya merupakan mandi wajib. Jadi makruh ya berendam di sungai, di manapun ya, apabila kondisi kita berpuasa. Kemudian siwak atau gosok gigi setelah waktu zuhur, karena bisa menghilangkan bau mulut. Menurut Imam Nawawi hukumnya tidak makruh, tetapi menurut sebagian ulama hukumnya makruh. Makruhnya sikat gigi itu setelah sholat zuhur, setelah waktu zuhur. Apabila masih pagi hari tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, terlalu kenyang saat berbuka dan sahur dan banyak tidur serta melakukan perbuatan yang tidak semestinya, karena hal tersebut bisa menghilangkan hikmah puasa. Hikmah puasa ini adalah menahan makan dan minum, menahan keinginan-keinginan yang sebelum puasa dihalalkan oleh Allah, tetapi kemudian kita tahan. Ya, jangan sampai hikmah ini hilang hanya karena kita saat berbuka sangat banyak, sangat kenyang, saat sahur juga sangat banyak dan sangat kenyang, sehingga puasa hanya diisi dengan tidur saja. Maka setiap orang tidur tentu puasa ya, karena dia tidak makan dan tidak minum. Maka dari itu seyogyanya kita ambil hikmah ini, kita berlapar-lapar karena memang memenuhi perintah Allah Ta'ala. Ada beberapa hal yang dapat merusak puasa. Yang dapat merusak puasa ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, hal-hal ini dapat membatalkan pahala puasa. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang pertama itu membatalkan pahalanya saja. Kalau yang kedua itu bahkan membatalkan puasanya. Jadi puasanya menjadi tidak sah. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mohon maaf. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah. Yang kedua, ghibah itu ngerasani. Yang kedua adalah namimah atau menyebar berita yang tujuannya terjadinya fitnah. Namimah, adu domba. Kemudian bohong juga dapat mengakibatkan pahala puasa kita hilang. Kemudian yang keempat, melihat sesuatu yang diharamkan atau melihat sesuatu yang halal namun dengan syahwat. Tidak boleh selama puasa kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau melihat sesuatu yang halal tetapi dengan syahwat. Melihat lawan jenis pada saat kita berpuasa dengan syahwat itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Puasa kita tetap sah tapi pahalanya tidak ada. Kemudian yang kelima, sumpah palsu. Yang keenam, berkata keji atau melakukan perbuatan keji. Berkata-kata jorok itu dapat menghilangkan pahala puasa atau membatalkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yata' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yata'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, maka tidak ada perlunya bagi Allah orang itu meninggalkan makanan dan minuman. Allah tidak butuh puasanya. Maka dari itu jangan sampai kita kehilangan pahala puasa kita hanya karena amalan-amalan, hanya karena tindakan-tindakan yang tidak kita sadari atau tidak kita ketahui ini. Kemudian yang kedua, yakni hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi dia menghilangkan pahala puasanya sekaligus membatalkan puasanya. Puasanya menjadi tidak sah dan puasanya wajib diqadha, wajib diganti di lain hari. Yang pertama,
adalah murtad, ia keluar dari Islam. Yang kedua, haid, nifas atau melahirkan. Ini bagi perempuan. Bagi ibu-ibu yang haid, nifas dan melahirkan pada siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha'nya atau menggantinya di lain hari. Meskipun datangnya haid ini beberapa saat sebelum sholat maghrib, sebelum azan maghrib misalnya, dia tetap berkewajiban untuk mengganti puasanya di lain waktu secara sempurna. Yang kedua, gila, walaupun sebentar saja ia kehilangan akal dan dia batal puasanya. Kemudian yang keempat, pingsan atau mabuk. Ini juga dapat membatalkan puasanya dan dia berkewajiban untuk mengganti di lain hari. Yang kelima, berhubungan badan dengan sengaja antara suami istri dan ini tidak diperkenankan karena ini masuk kategori pelanggaran puasa yang agak berat. Meskipun setelah berhubungan badan ini kita tetap tidak diperkenankan untuk makan dan minum, kita tetap harus melakukan yang tetap harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan seterusnya. Tetapi puasa kita batal, bahkan puasa kita harus diganti dengan kafarah uzma namanya. Insya Allah di pertemuan yang lain kita bahas tentang kafarah uzma bagi orang yang merusak kehormatan Ramadan, puasa Ramadan ini dengan berhubungan badan suami istri. Meskipun di luar puasa itu adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang lainnya adalah sampainya suatu benda, bukan angin yang tidak berwujud atau aroma rasa, ke tempat makanan dan obat, yakni di tenggorokan, lambung, otak dan sebagainya. Artinya ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga makanan atau obat di tenggorokan kita, di lambung kita, di tempat-tempat infus, itu semuanya membatalkan puasa. Saya kira itu ya beberapa hal terkait dengan hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Semoga kita dapat menghindari hal-hal tersebut bila memang tidak diperlukan atau bila memungkinkan untuk dihindari. Adapun beberapa hal misalnya seperti datangnya haid, nifas dan seterusnya, maka itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari, yang itu merupakan kodrati, yang memang demikianlah Allah menjadikan para perempuan datang bulan sehingga harus bersabar dan mengganti puasanya di lain hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita berjumpa lagi pada materi yang kelima. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.